ya. Oke, jadi kita ini dari kakak dari UNJ nih ya, mau ngasih kalian sedikit materi nih tentang motivasi belajar, supaya meningkatkan motivasi belajar kalian semua nih. Oke, jadi sebelum itu kita kenalan dulu ya, kan kalau nggak kenal maka tak saya. Ya, ini nggak juga dikacangin nih. Oke, jadi perkenalan dulu ya dari aku Tasya dari UNJ. Lanjut. Ya, aku Dinda dari UNJ. Nama aku Okta dari UNJ. Nama aku Wildan dari UNJ. Halo semua, aku Kirsya dari UNJ juga. Kita dari produktivitas masyarakat. Sebelumnya aku kenalan dong sama kalian. Kamu namanya siapa? Oh, Fani. Kamu? Alifa. Oke, kita udah kenalan semua nih. Kita langsung materi aja kali ya, kakak ya. Oke, potensi diri ya. Oke. Sebelumnya kalian udah tahu belum nih potensi diri itu apa? Kalian udah tahu belum? Belum ya? Oke, kalau gitu aku jelasin ya. Potensi diri itu pokoknya kemampuan kita, kapasitas diri kita nih yang ada di dalam diri kita yang masih tersimpan atau masih terpendam, yang belum kita wujudkan dengan aksi atau kegiatan kita. Oke, nextnya. Oke, selanjutnya siapa nih? Tidak. Oke. Ya, teman-teman ada yang tahu nggak sih kenapa kita harus mengenali dan mengembangkan potensi diri? Ada yang tahu nggak? Ayo jangan baca dong. Nggak ada yang tahu ya. Oke, jadi pasti kan teman-teman kan pernah ya merasa minder gitu sama kemampuan orang. Kok bisa ya ahli ini? Kok orang bisa ya menangin lomba? Kok orang bisa ya? Pasti pernah kan teman-teman semua kan? Nah, sedangkan tuh kita tuh apa ya? Belum tahu nih potensi kita tuh apa sih, kayak kita tuh bisa ngapain sih, kita tuh belum tahu. Nah, emang sih mengembangkan potensi itu tuh emang nggak segampang kita pikirkan, tapi percayalah bahwa semua orang itu pasti punya potensi diri masing-masing. Misalnya contohnya nih, pastinya laki-laki pasti suka main game gitu kan ya, main ML deh misalnya, terus iya mabar gitu kan, terus mau nyerang musuh nih, nyerang musuh kan misalnya geng atas atau geng bawah gitu, pasti kan butuh strategi tuh ya. Nah, strategi itu tuh bisa kita gunakan untuk di kehidupan sehari-hari, misalnya kayak menyusun strategi untuk karir kedepannya, untuk studi selanjutnya tuh kayak gimana gitu. Nah, terus mengenali dan mengembangkan potensi diri ini tuh sangat penting ya teman-teman. Jadi gimana ya? Karena sangat berpengaruh untuk studi dan karir kita untuk kedepannya gitu. Dengan mengetahui potensi apa yang kita miliki itu, kita akan lebih siap dan berkembang. Kita akan lebih siap melalui tantangan untuk karir kita untuk kedepannya. Kita juga punya gambaran untuk kedepannya tuh kita tuh bakal ngapain gitu. Oke, selanjutnya. Oke, macam-macam potensi diri nih. Potensi diri itu biasanya tuh nggak cuma ada satu, ada beberapa macam. Kita ngejelasin di sini ada 4. Kalian tuh sebutin aja. Yang pertama ada kemampuan berbahasa. Yang kedua kemampuan logika berhitung. Yang ketiga ada kemampuan olah tubuh. Dan yang keempat ada kemampuan bermusik. Oke, tadi kan udah disebutin ya sama Kak Wildan. Nah, sekarang aku mau ngejelasin apa sih maksud dari keempat ini. Nah, yang pertama tuh kemampuan berbahasa. Jadi kita tuh memiliki kemampuan bisa menghafal nih bahasa, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Korea gitu dengan lancar. Itu namanya kemampuan berbahasa. Terus yang kedua ada kemampuan logika atau berhitung nih bagi kalian yang suka matematika, yang suka ngitung-ngitung, ngeliat angka-angka, itu kemampuan logika dan berhitung. Terus ada kemampuan olah tubuh, kayak atlet-atlet. Nah, itu mereka memiliki kemampuan olah tubuh yang baik. Selanjutnya ada kemampuan bermusik nih, kayak musisi-musisi atau kalian yang bisa main gitar, yang bisa nyanyi, itu kalian berarti memiliki kemampuan
cara mengenali potensi. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Tasya. Di sini aku mau jelasin gimana sih cara mengenali potensi diri. Jadi tuh kita sebelum kita mengenali potensi diri kita harus tahu nih kita punya potensi di mana, kita punya kemampuan di mana. Maka dari itu kita harus yang pertama ini caranya adalah dengan melakukan tes potensi diri. Nah, kalau kalian bingung gimana cara tes potensi diri? Caranya itu yang pertama bisa dari sidik jari. Yang kedua itu bisa melalui tes gambar. Yang ketiga itu bisa melalui tes kepribadian. Biasanya kalau untuk tes kepribadian ini bisa di sekolah langsung. Jadi dengan kita tes ini kita jadi tahu kira-kira kita punya kelebihan di mana, kita punya kemampuan di mana gitu. Lalu selanjutnya yang kedua adalah mencoba berbagai kegiatan. Jadi kalian bisa eksplor kalian misalnya di sini mungkin ada expo atau lembaga buat mengasah kemampuan kalian. Jadi kalian bisa melakukan berbagai kegiatan. Jadi kalian boleh eksplor kalian kira-kira ada bakat di bidang apa, misalnya di bidang olahragaan atau di bidang memasak kayak gitu. Terus yang ketiga ini kalian bisa gali informasi. Jadi kalian tuh jangan takut buat gali informasi, mungkin bisa melalui internet, bisa melalui blog gitu. Jadi kita bisa gali terus informasinya sampai kita bisa tahu kita ada potensi di bidang ini atau di bidang itu. Lalu selanjutnya ini ada memiliki pikiran terbuka. Jadi kalian harus kalian jangan takut perasaan kritik. Jadi kalian boleh coba keluar dari zona nyaman. Kalian bisa eksplor lebih banyak dapat kalian lebih banyak. Terus yang terakhir ini ada diskusi dengan orang terdekat. Jadi diskusi ini menyebabkan kita ini kadang nggak tahu ya potensi kita ini ada di mana. Jadi kita bisa diskusi langsung, misalnya kalau dengan orang terdekat, dengan teman, dengan kerabat, atau dengan guru. Kalian juga bisa konsultasi langsung kira-kira saya punya bakat di bidang apa ya, mungkin bisa dilihat dari rapot atau mungkin hasil belajar kalian, kira-kira kalian bakatnya ada di mana, nilainya lebih tinggi di bidang apa. Jadi dengan itu kalian bisa tahu ada bakat di bidang apa, ada kemampuan di mana, atau di bidang akademis atau non akademis kayak gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak. Oke, ini buat kalian yang udah tahu potensi kalian itu apa, itu kalian harus mengembangkan potensi itu sendiri. Ini potensi bahasa bakunya, mungkin kalian bisa ngambil kayak, oh ini mungkin keahlian saya kayak gitu. Nah itu yang pertama fokus pada bidang yang disukai. Kalau kalian suka main gitar, ya kalian harus fokus sama satu bidang aja, jangan kalian nggak mau selain gitar mau lagi nambah lagi, itu malah yang awal itu malah kalian jadi nggak fokus, malah kemana-mana gitu. Dan yang kedua itu ada percaya sama diri sendiri. Kalian tuh jangan pernah ngerasa kalau nggak bisa nih kayaknya udah nggak apa-apa deh, nggak usah dilanjutin gitu. Itu tuh malah buat potensi yang ada di diri kalian itu malah kayak ya udah cuma sekedar kalian tahu punya potensi tapi nggak pernah yang namanya dikembangin gitu. Yang ketiga itu ada kelilingi diri dengan orang-orang yang dapat bermotivasi. Kalau kalian punya teman yang kalian tahu mereka tuh tahu kalian punya potensi tapi kayak ya elah gitu doang gue juga bisa gitu, atau kayak itu gue malah kayaknya lebih jago deh daripada lo, itu tuh kalian harus menghindari orang-orang kayak gitu, karena yang ada itu malah bikin kalian berkecil hati kayak oh ya udah deh gue juga nggak lebih jago dari dia kayak gitu. Itu tuh hal-hal yang emang harus kalian hindari, makanya kalian harus pintar-pintar nyari teman-teman. Jadinya kayak jangan asal pilih teman yang kalian nggak tahu nih orang sifatnya kayak gimana gitu, karena itu bakal ngaruh ke diri kalian sendiri. Keempat itu ada menerima kritikan. Kalian tuh jangan malu kalau misalnya dipandang buruk kayak tadi tuh. Tadi kita kan ambil contoh kayak lo gini doang gitu, atau kayak ada mungkin guru-guru kalian yang lebih baik ini dikembangin lagi ya kayak gitu. Itu bisa kalian jangan kayak itu kayak bisa aja, jangan pernah berpikir kayak gitu. Kalian harus gimana caranya kritikan ini tuh bikin kalian tuh jadi pembelajaran buat kalian, terus kayak ternyata kayak gini ya harusnya gitu, karena kalian kan hanya mengetahui potensi tanpa tahu apa yang benar, karena kalian juga bukan ahli gitu dalam bidang itu. Tapi kalau menerima kritikan kayak nggak mau suka gue aja gitu, jangan pernah berperilaku kayak gitu.
Terakhir ya ada senantiasa optimis. Jadi kalian ini sebenarnya segala cara pengembangan itu saling berhubungan ya teman-teman. Jadi kayak optimis tuh berhubungan dengan percaya diri tadi. Jadi kayak kalian gak boleh yang namanya putus di tengah jalan istilahnya. Kalian harus tahu, harus kayak gue harus bisa nih, gue bisa main gitar, gimana caranya gue tuh bisa ikut lomba, gue bisa menang kayak gitu. Jangan cuman kayak oh yaudah bisa aja, jangan gak mau jadiin suatu potensi itu tuh kayak ya udah cuman dalam kegiatan sehari-hari kalian aja, nggak dijadiin suatu hal yang emang nanti bakal berguna juga buat kalian. Oke, ternyata ini baru selesai teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini materinya udah selesai nih teman-teman ternyata. Di sini kita mau kalian ngejelasin tentang apa sih yang kalian suka, bidang yang kalian suka. Mungkin suka main bola atau ada yang suka bermusik gitu. Kita maju di sini jelasin, ada hadiahnya. Ayo, siapa yang mau? Ayo, atau mungkin ada yang mau nanya, yang masih bingung gitu. Apa tanya apa aja? Atau mungkin mau curhat-curhat juga boleh. Kita menerima curhatan ya kayak. Ayo, Rika, kamu mau nanya? Mau hadiah gak? Ini kembali nih. Oke, sekarang kita ke sesi yang kedua. Masih tentang kuis ya ini ya. Tadi tuh teman-teman kalian ada yang berani buat nunjukin bakat. Cuman nih, ya keren banget sampai merinding kan bener. Nih, kali ini kalian bakal kita tanya-tanya seputar materi yang kita sampaikan tadi. Buat kalian yang fokus mungkin kayak oh ini yang ini nih tadi gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya kalian harus bisa ngolah kata sendiri gitu ya. Sekarang kita mau tanya seputar tentang potensi diri atau keahlian yang ada di diri kalian. Aku mau tanya tentang gimana sih cara kita ngembangin potensi yang ada di diri kita. Ada yang bisa jawab gak? Kayak tadi udah dijelasin. Amin, percaya diri. Ayo, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Umurnya 17 ya. Udah satu kali lu. Udah enggak, ini namanya dia. Udah empat. Oh, cara yang membangun potensi percaya diri, mengembangkan. Kamu nanya, kamu tanya ya? Percaya diri.
Itu namanya pede ya. Ada yang percaya diri kan. Kamu tau gak bedanya dari kamu tuh apa? Gak punya. Bapak ini. Misal. Ya terus gimana kamu tuh bisa menerapkan PDI dalam permainan futsal? Ya dalam belajar kan. Jadi dia dulu ya sob. Ya lagi. Ya panjang tuh. Pernah ikut pertandingan gitu? Lomba mungkin? Dulu ya. Pernah ya. Cerita aja dia ya. Jadi dia percaya diri lah ya. Iya, intinya percaya diri, semangat ya. Assalamualaikum. Oke, sekarang aku mau ngasih quiz lagi, quiz yang ketiga ya. Aku mau nanya kenapa sih mengembangkan potensi diri itu penting? Kenapa kita mengenali potensi diri itu penting? Ada yang bisa jawab gak? Ini bagian sini kan kayaknya dia nih ya masa ini udah dapat dua loh dia ini belum dapet nih. Ayo, sepengetahuan kalian aja nggak apa. Kira-kira kenapa sih kita harus kenal sama potensi diri kita? Sepengetahuan kalian aja. Oh, tunggu ganti coba kita ganti pertanyaan. Tadi kan udah macam-macam ya. Tadi disebutinnya ada berapa? Ada satu, ada dua, atau ada berapa tadi macam-macam potensi? Empat, ya benar. Sebutin bisa nggak? Coba sini. Bahasa musik itu sama siapa olahraga tubuh. Oke, benar tepuk tangan dong. Oke, ini sebelum ke penghujung acara kita, aku mau dong satu orang maju ya, dua orang deh biar ada temennya biar nggak jomblo-jomblo banget gitu ya. Dua aja nggak mau, berdua. Buat ngapain nih maju depan kak? Buat ceritain pengalaman kalian itu dalam mengembangkan atau mengenai potensi yang ada di diri kalian. Siapa yang berani? Apa yang baru datang tadi siapa ya baru datang? Berdua ya? Pasti baru datang berdua. Atau mau yang cewek-cewek dong, jangan mau sama cowok-cowok. Ayo dong, tentang potensi kalian. Kalau gitu kita minta ini deh, apa pesan-pesan buat kita. Satu orang aja. Pesan-pesan atau yang mungkin di sini kita ada perlu nyapa gitu, kalian mau nyampein apa gitu. Terima kasih buat cepat lagi hadir ke PKBM Negeri 3 Jakarta. Semoga yang disampaikan sama kakaknya bermanfaat untuk kita semua. Semangat buat kakaknya. Makasih ya. Oke, penutupnya dari kita apa nih? Kita udah selesai nih. Kita juga mau pesan-pesannya itu dari kalian. Terus sekarang dari kita ya, kita makasih ya udah nerima kita nih di sini. Buat ngomong-ngomong dikit ya, walaupun kita juga agak trik mungkin kali ya di kalian ya. Terima kasih ya kalian udah mau datang. Semoga apa yang kita sampaikan ini ya bisa kena di hati kalian, bisa bermanfaat buat kalian. Makasih banget, sekian ya dari kita. Ada Mungkin dari aku, kalian semangat belajarnya karena aku tahu pasti di dalam diri kalian punya potensinya masing-masing yang bisa dikembangkan, bisa diasah terus, bisa menjadi lebih baik ke depannya. Pokoknya semangat terus belajarnya. Terima kasih udah dari kita buat kasih motivasi buat kalian. Jadi kita tutup ya dengan baca Alhamdulillah. Oke. Ya,
kalian jangan langsung pulang dulu ya. Kita ada sesuatu buat kalian semua, oke? Pantu beda. Bukan Jokowi ini mah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.